Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dramatis terjadi dalam lanjutan pertandingan atau pertandingan terakhir di fase grup yang berlangsung di St. James Park. Ya, kalau bisa dilihat di sini, ini terjadi di grup F, di mana Newcastle sebagai tuan rumah di depan publik sendiri harus sedih, tertunduk lesu ketika mereka dipukul oleh AC Milan dengan 1-2. Milan mendapatkan 3 poin, tetapi Milan juga bersedih dalam pertandingan ini. Ya, tidak cukup kemenangan ini untuk membawa mereka lolos ke fase gugur atau ke babak 16 besar, karena pada saat yang bersamaan Dortmund itu bermain imbang 1-1 dengan PSG. Nah, hasil ini yang membuat PSG ketambahan 1 poin, 8 poin, memang sama dengan Milan ketika mendapatkan 3 poin dari St. James Park, 8 poin juga. Tapi yang menyakitkan, terpukul sekali bagi AC Milan ini, mereka kalah dalam selisih gol. Sehingga ini yang membuat PSG lolos mendampingi Borussia Dortmund maju ke babak selanjutnya. Kalau dilihat dari selisih gol, PSG itu ada di peringkat kedua memasukkan 9, kemasukan 8. Ada plus 1. Kalau Milan ya dengan nilai sama 8 ya, dari 6 pertandingan, itu mereka punya minus 3 karena memasukkan 5, kemasukan 8. Ini yang tidak cukup bagi pasukan Spalletti, pasukan Pioli ini untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Gagal sudah juga impian dari pemain keturunan Indonesia, ya, Tijani Reinders, untuk pertama kali dalam sejarah, dalam karir dia, untuk bisa membawa Milan, klub barunya ini, ketika dia datang ke Serie A, masuk ke babak 16 besar. Jika itu terjadi bahwa Reinders yang sebelumnya memang digadang-gadang bisa bermain untuk tim nasional Indonesia, ya ketika dia masih di Belanda, masih dalam incaran, tapi ketika dia di AC Milan itu sulit karena dia pasti akan lebih memilih bermain dengan tim oranye, tim nasional Belanda. Ini grade A benar, dan dia masih menolak tentunya untuk bermain bersama dengan tim Indonesia. Nah, ketika dia bermain dengan Milan, ya dia sangat berharap dalam pertandingan ini ketika dimainkan di posisi gelandang sebagai pengatur ritme permainan bagi Milan untuk hadir di babak 16 besar. Sempat saya pikir bagi Milan agak shock dengan gol dari Joelinton ya dari Newcastle ini, dan membuat seisi stadion St. James Park seakan meledak dengan gol ini, karena memang Newcastle mengharapkan mereka harus bisa menang, tetapi kemenangan pun mereka tidak akan cukup jika dalam pertandingan di grup yang sama itu terjadi hasil 5-1 atau PSG bisa menang melawan Dortmund, karena Dortmund kan sudah pasti lolos. Tinggal sekarang ditentukan oleh pertandingan yang lain. Inilah sulitnya. Ya, bergantung nasib di pertandingan lainnya. Dan ini yang membuat Milan juga tersungkur. Nah, ketika Joelinton bisa membuat gol, harapan itu ada, dan ada comeback yang luar biasa dari Milan. Ya, ketika Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze bisa menggetarkan gawang Newcastle dan mereka berbalik unggul dengan 2-1. Harapan membuncah sangat tinggi bagi Milan sambil berdebar-debar untuk melihat hasil dalam duel PSG melawan Dortmund. Ketika itu harapan ada, tapi hasil akhir juga mereka sudah dapatkan 1-1. Ini yang membuat mereka tertunduk lesu keluar stadion, karena dengan nilai sama, pertandingan yang sama, hasilnya 2 menang, 2 seri dan 2 kalah, sama seperti PSG dan Milan ini, namun dalam selisih gol ini yang menyakitkan mereka. Mereka harus siap bertanding di Liga Malam Jumat atau di Liga Eropa. Bagi Newcastle dengan juru kunci di grup F ini, itu membuat pasukan Edo Howe ini harus bisa memendam dulu harapan mereka, keinginan mereka untuk bisa melaju sampai ke babak selanjutnya, ya, untuk membuat juga sejarah baru juga buat mereka. Tetapi mereka sekarang harus ada di peringkat paling bawah, tidak akan ikut di Liga Eropa. Milan akhirnya harus bermain di Liga Eropa. Jadi bagi pendukung-pendukung Milan sekarang ini pukulan yang luar biasa buat mereka, karena mereka datang untuk bisa menyemangati ya, bagi Oliver Giroud dan kawan-kawan, tapi mereka kembali dengan kepala tertunduk, lesu tentunya, karena tim kesayangan mereka tidak mampu untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
Dortmund bisa menjadi juara grup 11 poin. Ya, dengan hasil 1-1, 6 pertandingan, 3 menang, ada 2 imbang dan 1 kali kalah. Lengkap sudah semua. Ya, 16 tim yang sudah dipastikan lolos. Yang menarik juga terjadi di grup H, di mana Barcelona itu sempat kalah dari Antwerp. Ya, yang menempati posisi buncit juru kunci di grup H ini. Barcelona kalah dengan 3-2, tapi kan tidak berpengaruh bagi Barcelona karena mereka sudah lolos. Bahkan mereka kalah pun masih bisa menjadi juara grup. Ya, Porto yang menghajar Shakhtar dengan pesta gol di Dragao dengan 5-3 tidak sanggup untuk bisa melampaui Barcelona. Padahal poin mereka adalah 12-12 ya dari 6 pertandingan. Barcelona menang dengan 4 pertandingan dari 6 pertandingan tersebut dan 2 kali kalah, sama dengan Porto. Memenangkan 4 laga dan 2 kali kalah, tapi karena ini dihitung secara head to head, bukan selisih gol, ya, ini yang membuat mereka tersisih, ya. Di grup ini maksudnya, ya. Kalau tadi kan di grup yang sebelah itu sama poin tapi kalah dalam selisih gol. Tapi dengan Barcelona dan Porto ini itu head to head itu Barcelona yang menang. Ya, karena 2 kali menang melawan Porto. Padahal Barcelona itu kalau bisa dilihat mereka memasukkan 12, kemasukan 6. Selisih gol mereka itu 6 plusnya. Porto memasukkan 15, kemasukan 8. Lebih tinggi sebenarnya, ada 7 plus. Mestinya kan Porto kalau melihat dari selisih gol ini mereka akan ada di atas. Tapi dengan poin sama seperti ini, harus dilihat 2 tim ini yang punya head to head. Nah, head to head Barcelona menang 2 kali melawan Porto. Ya, di Porto mereka menang 2-1, tapi sebelumnya bermain di Barcelona menang 1-0. Ini yang membuat Barcelona itu menjadi juara grup. Ya, tentunya berlainan dengan hal yang dialami oleh Milan ketika mereka kalah dalam selisih gol dari PSG. Karena kalau memang di compare dalam head to head, ini tidak mungkin, ya, karena harus dilihat karena mereka berada pada peringkat kedua dan ketiga untuk bisa menampingi menjadi juara grup. Itu sudah pasti Dortmund. Karena ini hanya peringkat kedua, jadi dilihat adalah selisih gol, dan itu yang menyakitkan bagi Milan, ya, karena selisih gol ini yang membuat mereka itu harapan mereka terkubur untuk maju ke babak selanjutnya. Nah, 16 tim yang sudah lolos, saya sudah bilang kemarin ada 14 tim, ya, mulai dari grup A itu ada Bayern Munchen dan Copenhagen. Grup B Arsenal dan PSV, Madrid dan Napoli di grup C. Di grup D ada Real Sociedad Inter Milan. Di grup E ada Atletico Madrid dan Lazio. Atletico Madrid menang 2-0 di dini hari. Namun ini tidak berpengaruh karena 2 tim ini sudah bisa lolos. Madrid, Atletico dengan 14 poin dan Lazio dengan 10 poin. Di grup F Dortmund dan PSG lolos. Kemudian di grup G Manchester City dan Leipzig. Ya, Manchester City juga menang melawan Red Star. Demikian juga dengan Leipzig menang melawan Young Boys. 2 tim ini lolos dan Barcelona bersama dengan Porto lolos dari grup H. Itulah hasil-hasil atau review yang bisa saya katakan, ya, untuk pertandingan di Liga Champions fase gugur. Nantinya pada tahun depan, pada awal itu akan bermain mungkin pada bulan Maret, 16 besar ini atau di babak per-8 final akan berlangsung, dan kita akan lihat nantian pada undian itu siapa yang akan ketemu siapa. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.